Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon jamaah haji sekalian. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas hal yang sering terlewat namun sangat penting, yaitu waspada obat yang dapat meningkatkan risiko jatuh, terutama bagi Bapak Ibu calon jamaah haji sekalian yang meminum banyak obat atau disebut polifarmasi. Benar sekali dokter, saat melaksanakan ibadah haji, para Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nantinya akan banyak melakukan aktivitas yang cukup padat, seperti berlari kecil saat melakukan ibadah sa'i, lalu juga berjalan yang cukup jauh, berdiri yang cukup lama, hingga berdesakan antar jamaah haji itu akan terjadi. Sehingga apabila Bapak Ibu sedang mengkonsumsi lebih dari 4 obat jenis secara bersamaan, itu akan menyebabkan resiko terjadinya polifarmasi, di mana efek dari polifarmasi tersebut dapat menyebabkan kepala terasa berputar dan badan terasa lemas. Dan itu akan sangat membahayakan keselamatan serta kelancaran ibadah haji para Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya baru tahu, Bu Dokter. Jadi maksudnya obat yang kita minum ini bisa bikin jatuh juga? Benar sekali Pak Ahmad, namun yang perlu digarisbawahi tidak semua obat ya Pak, hanya beberapa aja yang perlu diwaspadai. Contohnya obat penurun tekanan darah, obat tidur, obat penenang, dan juga beberapa obat pereda nyeri, yang mana jika obat tersebut dikonsumsi secara bersamaan, efeknya dapat menurunkan keseimbangan tubuh, yang mana dapat meningkatkan risiko jatuh. Selamat pagi semuanya, izinkan saya menjelaskan sedikit terkait apa itu polifarmasi. Polifarmasi artinya seseorang mengkonsumsi 4 atau lebih obat secara bersamaan. Hal tersebut tidak selalu berbahaya, namun harus dikontrol secara ketat karena interaksi antara obat tersebut dapat memicu efek samping yang tidak diinginkan. Izin bertanya Pak Rudi, jadi di sini itu saya mengonsumsi 5 obat dalam 1 hari. Ini tuh obat tekanan darah, obat kolesterol, obat gula darah, vitamin, sama yang satu lagi ini obat untuk tidur. Nah, dari obat-obat yang saya konsumsi ini, apakah saya sudah termasuk ke dalam polifarmasi nggih, Pak? Iya Ibu Fatimah, hal tersebut sudah termasuk. Namun Ibu Fatimah tidak perlu khawatir. Yang terpenting, obat-obatan tersebut diresepkan langsung oleh dokter dan dikontrol secara teratur. Yang sering menjadi permasalahan adalah seringkali para calon jemaah haji menambahkan obatnya sendiri, seperti membeli jamu dan suplemen tanpa konsultasi terlebih dahulu. Hal tersebut dapat menimbulkan efek yang berbahaya, terutama pada calon jemaah haji dengan usia lanjut. Saya sangat setuju dengan Pak Rudi. Dan saat berhaji, nantinya tubuh kita tuh akan beradaptasi dengan cuaca yang panas dan juga aktivitas yang padat. Sehingga apabila tekanan darahnya turun secara mendadak akibat efek obat, risiko jatuh dan pingsan akan meningkat. Ini saya izin menambahkan dokter ya. Bagi para Bapak Ibu jamaah haji juga disarankan untuk menjaga kondisi keseimbangan tubuhnya, atau istilahnya adalah keseimbangan hemodinamik. Dikarenakan apabila Bapak Ibu jamaah haji telah sampai di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, di sana terdapat banyak sekali tempat yang licin dan juga bertangga. Pak, saya mau bertanya. Saya kan sering pusing setelah minum obat darah tinggi. Nah, apakah itu artinya saya minum obatnya kebanyakan? Belum tentu Pak Ahmad. Bisa jadi dosisnya terlalu tinggi ataupun diminum bersamaan dengan obat yang menurunkan tekanan darah juga. Yang terpenting, Pak Ahmad segera melaporkan keluhan tersebut kepada tenaga kesehatan agar dosisnya dapat langsung dievaluasi. Ya, saya juga izin menambahkan bahwa Pak Ahmad nih jangan menghentikan obatnya secara mandiri ya Pak. Pokoknya prinsipnya adalah perubahan obat apapun harus melalui dari tenaga kesehatan, bisa dokter atau farmasi. Kalau begitu, apa yang bisa kami lakukan ya agar kami itu tidak jatuh akibat obat? Baik Bu Fatimah, jadi ada beberapa hal penting yang dapat Bu Fatimah terapkan untuk mencegah resiko jatuh akibat polifarmasi. Yang pertama,
Bu Fatimah dapat konsultasi rutin sebelum melaksanakan ibadah haji dan selama melakukan ibadah haji. Lalu yang kedua, Bu Fatimah dapat menyimpan obatnya dengan memberikan label, nama, serta jadwal obat sesuai dan jelas agar tidak tertukar antar jamaah haji yang lain. Lalu yang ketiga, Bu Fatimah ataupun para jamaah Bapak Ibu sekalian juga dapat mengonsumsi minum dengan cukup agar menghindari terjadinya dehidrasi. Lalu yang keempat, jangan langsung berdiri setelah duduk yang lama. Dan yang terakhir, para Bapak Ibu jamaah haji, Bu Fatimah dapat menggunakan alat bantu jalan seperti tongkat ataupun kursi roda apabila tidak dalam keseimbangan tubuh sehingga memerlukan alat bantu jalan tersebut. Meskipun sederhana, tapi sangat penting sekali ya, Nasifa. Ya, benar sekali Pak Ahmad. Jadi mari kita lihat contoh dari obat yang dapat menyebabkan polifarmasi. Jadi di sini terdapat jenis-jenis obatnya. Yang pertama ada obat penenang seperti diazepam, yang dimana ini dapat menghambat GABA di otak sehingga terjadi relaksasi pada otot, dan efek sampingnya ini dapat menyebabkan rasa kantuk yang sangat berat terutama untuk para usia lanjut. Lalu yang kedua ada obat penurun tekanan darah seperti amlodipin atau captopril, yang dimana untuk mengontrol hipertensi. Lalu yang ketiga terdapat obat inkontinensia urin seperti oksibutinin, ini juga dapat menyebabkan resiko jatuh terjadi peningkatan. Lalu yang terakhir di sini ada contohnya obat nyeri seperti kodein merek dagang yang umum seperti Panadol Extra. Apabila Bapak Ibu jamaah haji sedang mengkonsumsi berbagai macam obat di sini, dapat diwaspadai dan dilakukan evaluasi terkait pemakaian apakah sudah sesuai anjuran dari dokter ataupun cara pemakaiannya, dikarenakan obat-obat ini dapat meningkatkan resiko jatuh yang meningkat apabila dikombinasikan. Itulah sebabnya apoteker haji akan memeriksa ulang daftar obat yang akan dibawa oleh calon jemaah haji sebelum keberangkatan. Tujuannya agar tidak ada interaksi antar obat yang tidak diinginkan. Dan juga jangan lupa untuk para calon jamaah haji sekalian untuk membawa kartu daftar obat yang berisi nama obat, dosis, dan juga waktu minum obat, yang mana hal ini akan membantu bila terjadi hal darurat di tanah suci nanti. Laporkan keluhan sekecil apapun kepada tenaga kesehatan. Kemudian jangan ubah dosis ataupun menambah obat sendiri tanpa pengawasan. Terima kasih untuk penjelasannya dari dokter sekalian. Saya jadi lebih mengerti bahwasanya mengatur obat itu juga merupakan salah satu perlindungan diri untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri. Benar, kalau tubuh kita sehat dan seimbang, ibadah kita jadi lebih khusyuk. Luar biasa ya semangat Bapak Ibu calon jamaah haji pada hari ini, patut diapresiasi. Semoga diberi kelancaran, kesehatan, dan keselamatan dalam menjalankan ibadah haji. Dan saya harap Bapak Ibu di sini akan selalu mengingat pesan bahwa selalu